Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang sudah kalian lihat di judul, di video kali ini kita akan membahas materi dan beberapa contoh soal tentang gerak parabola. Oke, jadi di gerak parabola ini berlaku dua jenis gerak. Yang pertama, ke arah sumbu Y ini dia berlaku gerak vertikal ke atas, sedangkan ke arah sumbu X di sini ini berlaku GLB. Gitu ya. Si kecepatan awal itu kan membentuk sudut theta, berarti dia bisa diproyeksikan pakai vektor yang di sini berarti jadinya V0x gitu ya. Terus yang ke atas jadinya V0y. Nah, sesuai vektor berarti kalau V0x itu jadinya V0 kali cos theta gitu ya. Sedangkan untuk V0y itu sama dengan V0 sin theta. Gitu kan? Nah, V0 sin theta ini disubstitusi ke rumus yang tiga ini. Ini adalah rumus untuk gerak vertikal ke atas kan. Karena searah sumbu Y-nya dia berlaku gerak vertikal ke atas. Berarti untuk yang arah Y jadinya gini ya, VY sama dengan V0 sin theta dikurang GT karena V0Y di sini itu diganti jadi V0 sin theta tadi. Kemudian VY kuadrat sama dengan V0 kuadrat sin kuadrat theta dikurang 2GH dan H sama dengan V0 sin theta kali T dikurang setengah GT kuadrat. Ini untuk arah Y. Sedangkan untuk sumbu X-nya itu bisa ngitung jarak ya. Kalau di GLB itu kan V sama dengan S per T gitu, jarak dibagi waktu. Jadi kalau untuk nyari S itu sama dengan V kali T gitu kan. Nah, S-nya di gerak parabola itu biasanya pakai simbol X. Sehingga X sama dengan V-nya pakai V0X ini nih, yang dia. Jadinya apa? V0 cos theta kali T ya. V0 cos theta dikali T. Nah, ini adalah rumus-rumus yang dipakai untuk gerak parabola. Tapi rumus-rumus tadi itu sebenarnya masih harus kita turunin lagi sesuai dengan kebutuhan soalnya. Nah, biasanya rumus-rumus ini yang udah disediakan di buku-buku paket gitu ya. Yang pertama ada tinggi maksimum. Tinggi maksimum tuh ini, gitu ya. Tinggi maksimum itu keadaannya kecepatan arah Y-nya itu sama dengan 0, sedangkan untuk Vx-nya itu tadi tetap X per T ya, gitu. Atau boleh juga V0 cos theta gitu kan, arah sumbu X-nya. Oke, kecepatan arah Y-nya sama dengan 0, itu konsepnya. Berarti kita ambil rumus yang kedua untuk gerak arah sumbu Y ini dengan catatan V-nya adalah 0. Berarti di sini 0 ya. 0 kuadrat gitu kan sama dengan V0 kuadrat sin kuadrat theta dikurang 2GH. Dengan hanya ini adalah Hmax atau ketinggian maksimum. Nah, karena di sini 0 minus 2GH-nya pindah, berarti 2GH gitu ya sama dengan V0 kuadrat sin kuadrat theta, berarti H sama dengan V0 kuadrat sin kuadrat theta per 2G. Nah, kayak gini. Ini adalah rumus untuk mencari tinggi maksimum pada gerak parabola. Nah, biasanya rumus yang ada di buku tuh seperti ini. Yang kedua, ada waktu untuk mencapai tinggi maksimum. Jadi kalau tadi tinggi maksimumnya ini, ya Hmax, nah waktu untuk mencapai tinggi maksimum itu berarti waktu yang dibutuhkan dari keadaan awal sampai dia mencapai ini. Nah, waktunya berapa second, kayak gitu. Kita bisa pakai rumus yang pertama, yang ini ya, VY sama dengan V0 sin theta dikurang GT. Karena mencapai tinggi maksimum, VY-nya sama dengan 0, berarti di sini tulis 0. Sama dengan V0 sin theta dikurang GT gitu ya. Nah, minus GT-nya pindah, berarti GT sama dengan V0 sin theta. Ya, otomatis waktu yang dibutuhkan untuk mencapai tinggi maksimum itu T sama dengan V0 sin theta gitu ya, per G ya. Nah, ini adalah waktu yang dibutuhkan untuk mencapai tinggi maksimum sampai sini. Oke. Nah, di sini ada contoh soal. Pada tendangan bebas sebuah permainan sepak bola, bola ditendang dengan sudut elevasi 30 derajat dan melayang di udara selama 4 second. Jika gesekan udara diabaikan dan G sama dengan 10 meter per second kuadrat, bola mencapai titik tertinggi pada... Clue pertama adalah bola melayang di udara selama 4 second. Nah, 4 second itu bukan sampai sini. Melayang di udara itu kan berarti dari awal sampai ke akhir ini 4 second dia.
Itu berarti untuk mencapai titik tertingginya, itu dia butuh waktu T-nya adalah 2 second. Kayak gitu ya. Terus tadi itu rumus untuk mencapai titik tertinggi, itu T sama dengan apa? V0 sin theta gitu ya, per G, gitu kan. Nah, dari sini kita bisa dapetin si V0-nya nih. V0-nya nanti yang digunakan untuk mencari titik tertingginya. Dimasukin berarti 2 sama dengan V0 kali sin 30 derajat, gitu ya, per gravitasinya 10. Ini 10 dikali 2 berarti 20 sama dengan V0 dikali sin 30 derajat itu setengah. Berarti V0-nya 20 dibagi setengah, itu sama dengan 40 meter per second. Gitu kan ya. Nah, habis itu baru nyari Hmax-nya. Hmax itu tadi adalah V0 kuadrat sin kuadrat theta per 2G. Oke. Nah, ini jadinya V0 kuadrat itu berarti 40 kuadrat gitu ya. Dikali sin kuadrat 30 derajat. Sin 30 kan setengah, berarti di sini setengah dikuadratin. Gitu ya. Per 2G berarti 2 kali gravitasi, 2 kali 10 itu 20. Nah, berarti ini jadinya 1600, ya kan? 40 kuadrat dikali 1/4, oke, per 20. 1600 dibagi 4, itu dapatnya 400. Ya kan, 400 dibagi 20, berarti Hmax-nya sama dengan 20 meter. Jadi jawabannya yang B. Yang ketiga adalah jarak mendatar maksimum. Kalau digambar tuh yang mana? Yang ini nih, X max ya. Jadi ketika bolanya dilempar terus mencapai kembali lagi ke tanah di sini, nah jarak mendatar maksimumnya yang bisa dicapai sama bolanya itu gimana ngitungnya? Karena dia ke arah sumbu X gitu kan, tadi berlaku GLB kan, X sama dengan gitu ya, kecepatan dikali waktu. Nah, kecepatannya pakai yang cos itu, V0 cos theta dikali T. Nah, otomatis si T-nya ini kita butuh yaitu waktu untuk mencapai jarak terjauhnya ini, jarak mendatar maksimum. Sebelumnya kan udah tahu nih waktu di sini, waktu untuk mencapai ketinggian maksimum gitu adalah V0 sin theta gitu ya, per G ya kan. Berarti untuk waktu di sini itu tinggal dikali 2 sebenarnya. Berarti 2 kali V0 sin theta gitu per G ya. Jadi tinggal dikali 2 aja sebenarnya. Nah, waktu ini isi 2 V0 sin theta per G kita substitusi ke persamaan X-nya. Berarti X sama dengan V0 cos theta dikali 2 V0 sin theta per G, gitu kan. Ini disederhanain menjadi V0 kali V0 itu V0 kuadrat, ya kan. Terus ini ada 2 sin theta kali cos theta. 2 sin theta kali cos theta per G. Nah, kayak gini bisa, atau disederhanain lagi, karena di sini nih, si 2 sin theta cos theta ini berlaku identitas trigonometri, ini berubah jadi sin 2 theta. Oke, berarti X-nya itu adalah V0 kuadrat sin 2 theta per G. Nah, ini adalah rumus untuk jarak mendatar maksimum. Kalau nanti misalnya ketemu soal dan ternyata yang ditanya adalah jarak mendatar untuk mencapai tinggi maksimum, maksudnya jarak sampai sini aja, gitu ya, berarti setengahnya dari dia. Nah, ini tuh adalah setengahnya dari X max. X max-nya ngitungnya gimana? Kayak gini. Terus tinggal dikali setengah. Di sini ada contoh soal, sebuah peluru ditembakkan condong ke atas dengan sudut elevasi 30 derajat dan kecepatan awal 30 meter per second. Jika gravitasi 10 meter per second kuadrat, jarak mendatar terjauh yang dicapai peluru adalah... Jadi di soal ini yang ditanya adalah jarak maksimumnya ya, X maksimum, ya kan? Yang diketahui itu ada kecepatan awal sama dengan 30 meter per second, lalu ada sudut elevasinya itu sama dengan 30 derajat, dan percepatan gravitasi dia pakainya 10 meter per second. Yang ditanya jarak mendatar maksimum. Tadi X maksimum itu sama dengan V0 kuadrat dikali sin 2 theta gitu ya, per G. Tinggal dimasukin ya berarti angkanya. V0 kuadrat berarti 30 kuadrat dikali sin 2 theta berarti 2 kali 30 derajat. Bedain sama kuadrat ya. Kalau sin kuadrat berarti sin 30-nya berapa terus dikuadratin. Tapi kalau sin 2 theta itu sudutnya yang dikali 2. Baru nanti dihitung sinnya.
terus dibagi gravitasi berarti 10, ini sama dengan 900 gitu ya, dikali sin 2 kali 30 derajat, ini berarti jadinya sin 60 derajat. Sin 60 derajat itu setengah akar 3, berarti di sini dikali setengah akar 3 ya, per 10. Jadi gimana? Ini boleh dicoret ya, 90 dibagi 2 itu 45, berarti hasilnya adalah 45 akar 3 meter. Oke, jawabannya yang mana? Yang B ya. Kita silang. Oke. Sebuah bola dilemparkan dengan kecepatan awal 10 meter per second dan sudut elevasi 60 derajat dari atas tanah. Jika G sama dengan 10 meter per second kuadrat, lama bola ke udara dan kembali ke tanah adalah, kalau dari ilustrasi soalnya, berarti itu yang ditanya adalah waktu di udara, berarti selama dia gini. Nah, sampai kembali lagi ke tanah, ke sini waktunya itu berapa detik. Tadi itu kan kita udah punya rumus kalau waktu sampai tinggi maksimum di sini T-nya itu adalah V0 sin theta gitu ya per G, ya kan. Nah, otomatis yang di sini nih 2 kalinya, berarti waktu sama dengan 2 kali V0 sin theta per G, kayak gitu. Nah, dari soal kecepatan awalnya atau si V0-nya itu sama dengan 10 meter per second gitu ya. Dengan sudut elevasi tetanya adalah 60 derajat dan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat. Tinggal dimasukin, berarti T sama dengan 2 kali V0, 2 kali V0-nya 10, oke, terus dikali sin 60 derajat per gravitasinya 10. Ini bisa dicoret ya berarti. T sama dengan 2 kali sin 60 itu setengah akar 3. Nah, ini juga boleh dicoret. Berarti T-nya sama dengan akar 3 second. Ada nggak? Jawabannya yang C. Oke, segitu dulu untuk video kali ini. Jangan lupa like, comment, and share videonya ke teman-teman kalian supaya bisa belajar bareng-bareng di sini.